Di tengah hamparan padang pasir yang sunyi, jauh sebelum kota Mekah dipenuhi jutaan manusia seperti hari ini, berdirilah sebuah lembah tandus yang nyaris tidak memiliki kehidupan. Tidak ada pepohonan rindang, tidak ada sungai mengalir, bahkan burung-burung pun enggan singgah di tempat itu. Namun siapa sangka, lembah sunyi inilah yang kelak menjadi pusat perhatian dunia, tempat jutaan manusia bersujud, dan arah kiblat seluruh umat Islam. Semua bermula dari seorang lelaki tua yang begitu taat kepada Allah. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala itu, Nabi Ibrahim mendapat perintah yang sangat berat. Allah memerintahkannya membawa istrinya, Siti Hajar, bersama bayi kecil mereka, Nabi Ismail, menuju sebuah lembah kosong yang tidak berpenghuni. Bayangkan wahai saudaraku, seorang ibu muda, ditinggalkan di tengah gurun panas, hanya ditemani seorang bayi mungil, tanpa makanan cukup, tanpa perlindungan, dan tanpa kepastian hidup. Hati siapa yang tidak hancur melihat keadaan seperti itu? Namun Nabi Ibrahim tidak membantah perintah Tuhannya. Dengan langkah berat, beliau meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah tersebut. Saat Ibrahim berjalan menjauh, Siti Hajar mengejarnya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan ini?" Nabi Ibrahim hanya menganggukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. Maka dengan penuh keyakinan, Siti Hajar berkata kalimat yang begitu luar biasa, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Subhanallah, kalimat itu bukan sekadar ucapan, tapi bukti keimanan yang sangat besar. Hari demi hari berlalu, persediaan air mulai habis, bayi Ismail menangis kehausan, sementara matahari gurun membakar tubuh mereka. Dalam kepanikan, Siti Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah, mencari pertolongan, mencari setetes air, berharap ada kafilah lewat di kejauhan. 7 kali beliau berlari, hingga tubuhnya lemas. Namun pertolongan Allah akhirnya datang dengan cara yang tidak pernah disangka. Tiba-tiba, dari hentakan kaki kecil Nabi Ismail, muncullah mata air dari tanah tandus itu. Airnya memancar deras, jernih, dan tidak pernah berhenti hingga hari ini. Itulah air Zam-Zam, air penuh keberkahan yang diminum jutaan manusia selama ribuan tahun. Dari sinilah, kehidupan mulai tumbuh di lembah Mekah. Kafilah-kafilah Arab mulai berdatangan karena melihat adanya sumber air. Sedikit demi sedikit, lembah sunyi itu berubah menjadi tempat tinggal manusia. Nabi Ismail tumbuh menjadi pemuda yang kuat, taat, dan memiliki akhlak mulia seperti ayahnya. Hingga suatu hari, datanglah perintah besar dari Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Sebuah perintah yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Allah memerintahkan mereka membangun sebuah rumah ibadah. Rumah pertama untuk menyembah Allah di muka bumi. Maka Nabi Ibrahim dan Ismail mulai mengangkat batu demi batu. Di tengah panas gurun Mekah, tidak ada alat berat, tidak ada kemewahan, hanya tangan penuh iman, dan hati yang tunduk kepada Allah. Nabi Ismail mengangkat batu-batu besar, sementara Nabi Ibrahim menyusun bangunan tersebut dengan penuh kehati-hatian. Ketika bangunan semakin tinggi, Nabi Ibrahim berdiri di atas sebuah batu untuk melanjutkan pembangunan. Batu itu kemudian dikenal sebagai Maqam Ibrahim, yang jejak kakinya masih dapat dilihat hingga sekarang di dekat Ka'bah. Dan di tengah proses pembangunan itu, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah. Beliau berkata, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Lihatlah wahai saudaraku, meskipun mereka adalah nabi pilihan Allah, mereka tetap takut amalnya tidak diterima. Sementara kita hari ini, seringkali beramal justru untuk dipuji manusia. Setelah bangunan itu selesai, berdirilah Ka'bah dengan bentuk sederhana. Namun dari tempat itulah, cahaya Islam kelak menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tempat itu menjadi kiblat umat manusia, tempat jutaan hati menangis dalam doa, tempat para pendosa berharap ampunan Allah. Namun ada satu hal yang jarang disadari manusia. Ka'bah bukan dibangun dengan kemewahan, melainkan dengan pengorbanan, kesabaran, dan ketundukan total kepada Allah. Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya demi perintah Allah. Siti Hajar bertahan di tengah gurun demi keimanan. Nabi Ismail membantu ayahnya membangun rumah Allah dengan penuh ketaatan. Karena itulah, hingga hari ini, nama mereka terus dikenang. Setiap orang yang berhaji sebenarnya sedang mengulang jejak perjuangan keluarga mulia itu. Saat jamaah berlari antara Syafa dan Marwah, mereka mengenang perjuangan Siti Hajar. Saat melihat Ka'bah, mereka mengenang tangan Nabi Ibrahim dan Ismail yang membangunnya dengan penuh cinta kepada Allah. Dan kini, jutaan manusia datang ke Mekah setiap tahun. Mereka berasal dari berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai warna kulit, namun semua menghadap kiblat yang sama. Semua berasal dari kisah sederhana di lembah tandus ribuan tahun lalu. Maka pertanyaannya sekarang, jika Nabi Ibrahim rela mengorbankan segalanya demi Allah,
Lalu apa yang sudah kita korbankan untuk agama ini? Jika Siti Hajar mampu bertahan dalam ujian seberat itu, mengapa kita begitu mudah mengeluh? Dan jika Ka'bah dibangun dengan iman yang begitu besar, sudahkah hati kita benar-benar mengagungkan Allah seperti mereka? Inilah awal perjalanan suci di Tanah Mekah. Kisah yang bukan hanya tentang bangunan Ka'bah, tetapi tentang iman, pengorbanan, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu datang bagi hamba yang benar-benar berserah diri kepadanya.